Selamat malam teman-teman. Pada kesempatan malam hari ini gue pengen menyampaikan beberapa saran ya. Ini singkat aja. Bagaimana untuk meningkatkan viewer dari video-video kalian. Misalkan nih, kalian YouTuber, kalian TikToker. Itu sebenarnya ada trik simple banget yang bisa bikin viewer kalian tuh lebih banyak ya. Lebih banyak. Tapi juga mungkin ini kalian perlu kalian coba sendiri ya, karena kalau di gua ini cukup bagus. Hanya saja ini kembali lagi ya, bagaimana nanti biasanya tiap season tuh akan berubah ya. Untuk algoritma saat ini masih berlaku, jadi kalian bisa segera terapkan cara ini secepatnya. Nah, kita pertama nggak usah berlama-lama lagi, kita jelasin kalau untuk YouTube ya. Nah, di YouTube ini kalian sebenarnya sadar nggak? Di algoritma YouTube ini kadang kalau channel-channel baru itu nggak akan muncul di atas channel lainnya gitu ya, kecuali kalian tentu saja promosi berbayar ya. Itu kalian kalau punya modal lebih silahkan. Tapi kalau misalkan kalian ingin yang free aja nih, kayak gua nih suka yang free, nah kalian bisa coba nih cara kayak gini nih. Nah oke. Jadi pertama kalian bisa main dari sisi subtitle. Nah, pada saat kalian upload video, itu kan kalian bisa tambahkan ya di proses editingnya. Itu bukan editing sih ya, menambahkan kayak deskripsi, menambahkan tag, menambahkan kayak kalian mau menampilkan video ini untuk anak-anak atau yang selain anak-anak seperti itu ya. Nah, nanti di kolom di bawah tag itu kalian bisa tambahkan di situ bahasa ya. Itu sebenarnya bahasa itu bukan nanti kalian yang tadi yang ngomong bahasa Indonesia berubah jadi bahasa Inggris ya, atau berubah jadi bahasa Korea atau apapun itu ya. Gue juga sebenarnya tadinya mikir kayak gitu, persis kayak misalkan, wah ini bahasanya jangan nanti berubah nih. Nggak secanggih itu teman-teman ya. Mungkin nanti di suatu saat AI udah makin canggih, mungkin apa yang kita omongin langsung berubah gitu ya. Tapi ini nggak, tenang aja. Tetap nanti tampilan videonya dalam bahasa kalian. Hanya saja videonya nanti akan muncul ya teks di bawahnya, kalian tahu subtitle. Nah itu subtitlenya akan menyesuaikan. Nah ini sebenarnya triknya adalah saat kalian memasukkan bahasanya Inggris dan kalian sudah memasukkan subtitle itu dalam format apapun, kalian bisa tulis di WordPad dulu, di Notepad dulu, lalu kalian input manual juga bisa kok. Tenang aja, ini nggak susah. Nah nanti kalian akan reaching atau sampai ke audiens yang nggak hanya dari Indonesia, yaitu dari Inggris. Nah selanjutnya tinggal kreativitas kalian aja. Kalian mau nambahin bahasa Korea, Rusia, itu kalian bisa pakai website penerjemah, salah satunya Google Translate, Duolingo, lain-lain, itu bebas ya. Apalagi kalau kalian udah premium membership aplikasi translator yang berbayar, itu tentu saja akan kualitas translate-nya lebih smooth ya. Atau kalau pinter bahasa Inggris, kalian pede dan bahasa Inggris kalian bisa tambahkan sendiri. Nah, lalu yang kedua, itu kucing gue kayaknya lagi berantem tuh, sorry guys ya. Nah, nanti misalkan yang kedua nih, kalian juga bisa posting di jam-jam tertentu. Ini seperti metode FYP-nya TikTok ya. Orang bilang, bang, masa sih metode FYP TikTok bisa? Itu aja di TikTok cuma mitos. Enggak teman-teman, ini udah berdasarkan analisa dari orang-orang TikToker yang lama ya. Dan ternyata di YouTube juga begitu. Ada jam-jam dimana kalian ngepost itu viewernya akan lebih banyak gitu. Itu adalah jam-jam yang biasanya disebut 3 waktu, ya bukan 5 waktu. Kalau 5 waktu sholat ya, itu sangat penting, itu yang perlu ditamakan. Nah, tapi 3 waktu ini kalau kalian sebagai content creator, kalian perlu tahu itu ya ada pada jam-jam dimana orang biasanya sebelum beraktivitas ya, sebelum masuk kerja, itu jam 7. Itu sering mereka tuh mungkin buka-buka YouTube ya, ngisi waktu ya, segala macam, itu jam 7 pagi. Lalu yang kedua, itu jam 12 siang, karena bertepatan dengan jam istirahat para karyawan. Ya beberapa ada yang sholat, ada yang makan, segala macam. Nah itu kemungkinan mereka untuk membuka YouTube itu sangat-sangat besar ya teman-teman ya. Ini sama sekali bukan rahasia lagi sebenarnya. Ini kebanyakan orang adalah mereka berusaha cari entertainment sesimpel apapun, hiburan sesimpel apapun. Salah satunya yang saat ini paling menarik dan mengalahkan TV ya kalau kata orang-orang ya, itu adalah YouTube. Ya TikTok juga lah ya. Lalu waktu yang ketiga itu kalian perlu ingat-ingat banget. Ini sebenarnya gampang juga sih ngingetnya, tapi ini paling krusial karena gue ngerasa beberapa konten gue di TikTok atau di platform lain itu ramenya di jam ini guys. Ini adalah jam 7 malam.
Kenapa jam 7 malam? Nah, ini tricky banget guys. Ini pada jam pulang kerja ya orang-orang, dan juga sekaligus jam sebelum makan malam, atau mungkin sesudah makan malam ya. Kalau misalkan makan malam kalian sesudah sholat maghrib ya, seperti itu. Orang tuh cenderung cari hiburan, lihat YouTube bentar, mau makan biar lebih enak gitu, atau pengen butuh suara-suara syahdu ya. Kalian buka ASMR ya, sorry ASMR nih, kalau gue boleh jelasin nih, kayak suara-suara yang berasal dari alam atau mungkin digital lofi ya, itu bisa menunjukkan suara alam yang frekuensinya tuh sebenarnya menyamankan kuping banget gitu. Itu katanya terapi suara ya guys ya. Gue nggak tahu benar atau enggak, kalian bisa tulis di kolom komentar. Itu tuh terapi suara yang katanya bagus gitu lah buat impuls otak kita. Oke, nah kita lanjut ya. Tadi ke gimana tadi trik ya untuk majuin viewer kalian di beberapa platform. Tadi kita udah bahas gimana caranya FYP, terus juga tadi subtitle. Lalu yang gak kalah penting nih ya, gak kalah penting, tentu saja kalian bikin konten kalian itu menyesuaikan sama apa yang sudah saat ini lagi viral lah. Ya, viral itu bukan berarti udah dibikin banyak video di YouTube, enggak, tapi apa yang terbaru saat ini, yang lagi happening ya. Ini tentu saja mungkin nggak perlu saya jelasin lagi. Kalian mungkin banyak yang udah tahu, tapi di sini pentingnya adalah kalian perlu menyeimbangkan banyaknya viewer di konten-konten yang serupa, ya. Sama juga, ini tuh udah sering dibahas nggak sih? Kalau misalkan di luar platform lain, ciri khas yang bisa kalian angkat, topik-topik yang bisa kalian angkat tuh sebenarnya gampang. Belum banyak di YouTube, atau cukup banyak tapi nggak sampai banyak banget ya, sampai hampir semua YouTuber yang dengan tema serupa itu mengangkat kasus itu atau ya kejadian itu. Tapi juga jangan yang sorry tadi emak gue kayaknya manggil. jadi bukan juga yang apa tadi ya, gue jadi lupa anjir, yang apa, jangan yang misalkan itu tuh di berita juga sepi banget gitu. Jadi gini, yang paling ideal adalah di berita konvensional rame tapi di YouTube masih sepi. Nah itu guys, jadi kalian ya emang berlomba dengan waktu, ya itu perjuangan sebagai konten kreator ya. Saya tetap doakan yang terbaik, mudah-mudahan kalian bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, semangat.